Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan terutama, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi bantuan dan kesempatan, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Dua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu anti-nur Islam. Yang saya hormati Bapak Nurdi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, dalam membahas materi presentasi tentang pendidikan Islam di Indonesia di masa era reformasi. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan, dan langsung saja mohon maaf sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Sodikin. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah yang bertempat di Siman Sekarang, Lamongan. Saya mengambil prodi PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam, di kelas A. Semester saya semester 5 menuju ke 6. Ya, ke 6, gak mungkin ke 4. Alamat Mordo, Kabupaten Lamongan. Langsung saja saya akan membahas tentang makalah tentang pendidikan Islam di Indonesia di masa era reformasi. Yang pertama, faktor penyebabnya munculnya reformasi. Pasti setiap masalah pasti ada penyebabnya. Dan di sini faktor penyebabnya munculnya reformasi. Yang pertama yaitu krisis politik. Yang kedua krisis hukum. Dan yang keempat krisis ekonomi. Ketiga faktor ini yang menyebabkan munculnya reformasi. Kita bahas yang pertama, krisis politik. Di bidang politik, pemerintah Orde Baru memiliki cara tersendiri untuk menciptakan stabilitas yang diinginkan. Salah satunya dengan menjadikan Partai Golkar sebagai mesin politik. Kenapa Partai Golkar yang menonjol, tidak ada partai yang lain? Dikarenakan Partai Golkar terdapat 3 jalur yang menjadi tumpuan kekuatan, yaitu BRI, Birokrat, dan GLKAR atau jalur ABG. Tidak mengherankan jika Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu. Yang kedua yaitu krisis hukum. Pelaksanaan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya kekuasaan kehakiman yang disebutkan
di pasal 24 UUD 1945 yang di situ disebutkan badan yang memiliki kekuasaan yang bebas dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan atau yang disebut independen. Akan tetapi kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan pemerintahan, sehingga pengadilan menjadi lembaga yang sulit untuk memberi keadilan terhadap masyarakat atau rakyat itu sendiri. Jadi dapat dikatakan selama pemerintahan Orde Baru, hakim menjadi pelayan para penguasa. Bahkan hukum sering dijadikan alat untuk membenarkan tindakan dan kebijakan. Yang ketiga, lanjut. Krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini terjadi sejak Juli 1996. Juga mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Perekonomian yang dibangun pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan tak mampu menahan badai krisis moneter tersebut. Di pasaran mata uang dunia, nilai rupiah itu sendiri terus merosot terhadap dolar Amerika. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu proses pendidikan pada masa reformasi. Bagaimana pendidikan pada masa reformasi tersebut? Kita jelaskan. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejaknya sendiri, khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dan dengan persaingan. Agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri, refleksi pendidikan ini setidaknya merupakan sebuah potret diri agar di kemudian hari kita tidak lupa dengan wajah kita sendiri. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UUD nomor 22 tahun 1999. Disebutkan di situ pemerintahan daerah. Lebih lanjut, tantangan yang berkaitan dengan regulasi adalah kondisi UUD nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional atau disebut UUD SPN, menganut manajemen pendidikan sentralis. Kita lanjut. Politik pendidikan dalam masa reformasi. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yang dimana mahasiswa Indonesia melakukan power people atau yang disebut demo besar-besaran untuk menjatuhkan Orde Baru atau pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Demo besar-besaran ini kemudian membuahkan hasil. Presiden Soeharto yang militeristik dan diktator kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai puncak terjadinya reformasi. Masa reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis, berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
di sini berarti masa reformasi terjadi tahun 1998 yang dikemukakan oleh mahasiswa Indonesia membuat demo besar-besaran untuk menjatuhkan order baru pada masa pemerintahan Soeharto, dan itu pun membuah hasil. Soeharto pun terlengser. Itu terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Dan di situ terjadi perubahan yaitu yang disebut reformasi. Kita lanjut. Kurikulum Islam pendidikan pada masa reformasi. Sering terjadi jika suatu negara mengalami perubahan pemerintahan politik. Pemerintahan itu mempengaruhi pula bidang pendidikan yang sering mengakibatkan terjadinya perubahan kurikulum yang berlaku. Sebagai contoh, setelah Indonesia merdeka, pra-order baru terjadi 2 kali perubahan kurikulum. Yang pertama dilakukan dengan dikeluarkannya rencana pelajaran tahun 1947 yang menggantikan seluruh sistem pendidikan kolonial. Kemudian pada tahun 1952 kurikulum ini mengalami penyempurnaan dan diberi nama Rencana Pelajar Terurai 1952. Perubahan kedua terjadi dengan dikeluarkannya Rencana Pendidikan tahun 1964. Perubahan tersebut terjadi karena merasa perlunya peningkatan dan pengejaran segala ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu alam dan matematika. Pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil, karena pemerintahan belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Berubahnya kurikulum tahun 1994 menjadi kurikulum tahun 2000. Akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau yang disingkat KBK. Atau kepanjangannya kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada perkembangan 3 aspek utama, yaitu aspek efektif atau yang dinamakan sikap, kognitif atau dinamakan pengetahuan, psikomotorik, yaitu keterampilan. Tanggal 8 Juli 2003 disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu pembaruan sistem pendidikan nasional. Dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi dari pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia.
untuk menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Di sini perkembangan pendidikan pada masa reformasi bisa dilihat ya kawan-kawan, begitu cepatnya. Ya, sekian dari saya, dan sebelumnya kesimpulannya yaitu setelah Orde Baru memegang kekuasaan dan pengendalian pemerintah, muncul satu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut, akhir berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya reformasi, yaitu di bidang politik pemerintahan Orde Baru memiliki cara tersendiri untuk menciptakan stabilitas yang diinginkan. Salah satunya dengan menjadikan Golkar sebagai mesin politik. Kemudian pelaksanaan hukum di Indonesia pada masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya disebutkan pada pasal yang di atas tadi, pasal 24 UUD 1945, dinyatakan sebagai badan yang memiliki kekuasaan yang bebas dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan atau yang disebut independen. Dan kurikulum pun berubah. Cukup sekian dari saya. Atas nama Agus Sodikin, saya mohon maaf jika ada salah dalam video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk selalu mendukung perkembangan di channel saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.